Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang DNA rekomendasi. Baik, saya akan memberikan kepada narasumber Anda, yaitu yang pertama Naifah. Anggotanya sebanyak tadi anggotanya. Jadi, apakah DNA rekombinan itu? DNA rekombinan merupakan kumpulan atau teknik metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen dalam kombinasi. Teknik-teknik tersebut meliputi teknik untuk mengisolasi DNA, teknik untuk memotong DNA, teknik untuk menggabung atau menyambung DNA, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Untuk apa rekombinasi DNA atau DNA kloning itu digunakan? Kloning DNA digunakan untuk membuat jumlah besar salinan gen atau potongan DNA lainnya. DNA yang dikloning dapat digunakan untuk fungsi dari DNA yang dikloning itu yang pertama, cari tahu fungsi gen, selidiki karakteristik gen, ukuran, ekspresi, distribusi jaringan. Teknologi rekombinasi DNA penting dalam memproduksi vaksin dan terapi protein seperti insulin manusia, interferon, dan hormon pertumbuhan manusia. Juga digunakan dalam faktor pembekuan untuk mengobati hemofiliat dan dalam pengembangan terapi gas. Jangan lupa juga lihat ABS-nya, teori juga. Apa jenis kloning atau rekombinasi DNA lainnya? Istilah kloning juga digunakan untuk menggunakan proses laboratorium lainnya. Yang pertama itu kloning reproduksi adalah proses pembuatan salinan organisme yang identik secara genetis. Yang kedua, kloning terapi adalah proses membuat banyak salinan sel untuk mengobati suatu penyakit. Fungsi rekombinasi DNA atau DNA kloning. Yang pertama, produksi protein. Jika DNA hasil kloning berkualifikasi untuk protein, sejumlah besar bakteri ditanam dalam fermenter industri. Yang darinya protein yang diinginkan dapat dimurnikan. Protein ini biasanya adalah biofarmasi seperti misalnya insulin. Yang kedua, analisis genetik. Memiliki jumlah DNA yang lebih besar memungkinkan untuk menganalisis materi genetik secara terperinci. Mempelajari transkripsi DNA, menerjemahkan transkrip, memprofilkan DNA untuk mencari sekuens tertentu atau termasuk penyelidikan forensik dan kriminal. Amplifikasi sejumlah kecil materi genetik dan lain-lain. Yang ketiga, terapi gen. Urutan DNA spesifik dapat digunakan untuk menghasilkan protein secara langsung ke dalam sel, di mana gennya rusak menyebabkan penyakit genetik. Serangkaian teknik ini disebut sebagai terapi gen dan memungkinkan mengobati penyakit yang sebelumnya tidak dapat diobati. Bagaimana kloning DNA atau rekombinasi DNA dapat dilakukan? Pertama, untuk dapat mengkloning DNA, kita membutuhkan elemen-elemen berikut. 1. Sumber DNA yang menarik. Biasanya, sejumlah besar DNA yang diinginkan diperlukan dalam bentuk jaringan, kultur bakteri, dan lain-lain. Dari sini, DNA diekstraksi melalui teknik ekstraksi konvensional. Yang kedua, plasmid. Agar bisa mendapatkan banyak salinan DNA, kita membutuhkan molekul DNA yang dapat mereplikasi diri yang mampu membawa fragmen DNA yang menarik. Molekul DNA ini disebut plasmid, dan mereka ada secara alami di beberapa mikroorganisme. Plasmid ini dapat diperoleh dalam beberapa salinan sel. Karena itu dimungkinkan untuk mendapatkan DNA yang besar untuk bekerja dengannya. Yang ketiga, enzim restriksi. Kloning DNA dimungkinkan karena dapat memotong di tempat tertentu atau urutan spesifik. Berkat sejumlah besar protein yang disebut enzim restriksi yang muncul secara alami pada banyak bakteri. Yang keempat, sel. Kita membutuhkan sel hidup untuk mengenalkan plasmid dan memperbesar jumlahnya. Biasanya bakteri digunakan, sangat nyaman juga berkat tingkat pertumbuhannya. Langkah dasar untuk membuat rekombinasi DNA atau kloning DNA. Yang pertama itu ekstraksi DNA berkat ekstraksi DNA di RNA. 2. Analisis pembatasan dan penggunaan
menghasilkan enzim restriksi untuk memotong fragmen DNA yang cocok untuk cloning. Yang ketiga, memotong plasmid dengan enzim restriksi yang sesuai agar dapat memasukkan plasmid yang diinginkan di dalamnya. Yang keempat, menggunakan enzim penyumbang DNA enzimatik yaitu MIS T4 DNA ligase untuk mendapatkan keseluruhan plasmid DNA insert yaitu fungsional plasmid yang mampu mereplikasi diri. Yang kelima yaitu penyelenggaraan plasmid ke dalam sel melalui teknik yang disebut transformasi. Yang keenam, untuk sel yang menyimpan plasmid untuk memperbesar jumlahnya. Yang ketujuh, pemilihan sel yang membawa plasmid dan masukkan ke dalam pempek kultur melalui antibiotik dan zat kromogenik menunjukkan adanya plasmid dan fragmen DNA. Yang kedelapan, batasan atau analisis urutan untuk memeriksa urutan DNA hasil cloning. Ini dengan skema semoga lebih jelas ya. Ingat warna-warna itu ya, warna ungu ya. Fokus ke warna ungunya ya. Jadi ini adalah proses dari tahapan DNA rekombinan di mana DNA asing dan plasmid itu dipotong dengan enzim restriksi. Ya. Kemudian digabungkan. Jadi enzim restriksi ini di bagian ujung itu memiliki sifat yang molekuler yang membuat DNA lain atau vektor kloningnya itu dapat menempel. Ini menggunakan enzim ligase. Ya. Dan kemudian vektor cloning yang sudah diikatkan bertransformasi menjadi selain bakteri inang yang sensitif terhadap ampicillin dan kehilangan gen Z. Ya. Ini diulang aja. Bakteri itu bukan media yang mengandung ampicillin dan X. Zat kimia disebabkan yang dimetabolisme di jalur yang sama dengan laktosa. Baiklah, saya akan menjelaskan prinsip dasar rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA ya. Prinsip dasarnya adalah menggabungkan DNA atau gen suatu makhluk hidup, biasanya dari gen bakteri, kepada makhluk hidup yang berbeda jenis, bisa itu manusia atau tikus, untuk tujuan tertentu, seperti membentuk insulin. Tiga prinsip dasar rekayasa genetika meliputi rekombinasi DNA atau DNA rekombinan, lalu fusi sel atau fusi protoplasma, dan kultur jaringan. Ini materinya sangat kompleks materinya. Di konjugasi merupakan perpindahan DNA dari satu sel ke dalam sel bakteri lainnya melalui kontak fisik antara kedua sel. Dari kedua adalah transformasi, di mana adalah pengambilan DNA oleh bakteri dari lingkungan sepertinya. Transduksi. Transduksi merupakan cara pemindahan DNA dari satu sel ke dalam sel lainnya melalui perantara vektor. DNA yang masuk dalam sel bakteri yang dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Kedua, tidak dapat berintegrasi dengan DNA atau kromosom bakteri.
Kemudian penyisipan materi genetika bakteri ke dalam tanaman. Secara prinsip proses rekayasa genetika adalah ada rekayasa genetika pada tanaman melibatkan serangkaian proses TDR atau teknologi DNA rekombinan yang diantara lain terdiri dari isolasi dan dua modifikasi klon, di mana dengan cara menambahkan beberapa segmen DNA untuk inisiasi dan meningkatkan ekspresi gen, dan menambahkan penanda seleksi atau selectable target. Yang ketiga ada induksi DNA rekombinan pada sel tanaman. Keempat, seleksi jaringan atau sel rekombinan. Terakhir, generasi jaringan atau sel menjadi dalam tanaman itu kemudian disebut dengan modifikasi teknologi kultur jaringan. Metode rekayasa genetika penarik. Beberapa metode yang sering digunakan rekayasa genetika meliputi penggunaan vektor, cloning, PCR, polymerase chain reaction, dan seleksi klinik serta industri rekombinan. Tapi langkah-langkah dari kombinasi genetik meliputi satu, identifikasi gen yang diharapkan. Yang kedua, yaitu pengenalan DNA terhadap gen yang diharapkan. Ketiga, pengatur ekspresi gen yang sudah direkayasa. Dan keempat, pemantauan transmisi gen terhadap keturunannya. Jadi semoga lebih jelas ya melalui audio visual. Biasanya dengan teori, dengan teks-teks ini masih belum paham nih. Coba dengan audio visual ya, dengan media ini lebih paham dan lebih mudah memahaminya. Nah, Anda di antara kelas 22 ini ada yang mau masuk di bidang ini enggak? Di bidang kedokteran atau kesehatan? Ada enggak? Ada. Iya. Ini salah satunya mata kuliah nanti genetika ya. Itu pasti ketemu nanti. Mau kesmas namanya, apoteker, farmasi atau dokter apalagi ya, atau guru biologi atau rumput IPA, itu ketemu nanti dengan ini DNA rekombinan. Ya. Dari jenis yang sama. Prakteknya yang berkembang seiring dengan ilmu pengetahuan yang juga kian berkembang. Para ahli genetika telah banyak melakukan penelitian pada sel, jaringan, gen, dan bahkan menghidupkan kembali hewan yang sudah punah. Berikut sejumlah fakta menarik seputar hewan hasil cloning yang mungkin tidak pernah Anda ketahui sebelumnya. Pada tahun 1996, tim dari Roslin Institute, University of Edinburgh, Skotlandia, melakukan eksperimen terhadap seekor domba. Meskipun sebelumnya telah ada hewan yang dikloning, namun domba yang diberi nama Dolly merupakan mamalia pertama yang berhasil dikloning dengan sempurna. Dolly dikloning dengan tujuan untuk menghasilkan individu organisme yang identik agar di masa depan hewan-hewan ternak unggul bisa dihasilkan. Peneliti membeberkan bahwa ketika Dolly dilahirkan, usianya ternyata sudah beberapa tahun sesuai dengan usia donor sel yang diperolehnya. Fakta menariknya adalah Dolly memiliki 3 ibu. Ibu yang pertama menyediakan telur, satunya menyediakan DNA, dan yang ibu ketiga membawa embrio hasil cloning. Berita tentang keberadaan Dolly pun mulai disebarluaskan kepada publik pada 22 Februari 1997 dan mendapatkan banyak perhatian media. Dolly menjalani kehidupannya di Institut Roslin dan dibesarkan dengan seekor domba jantan Blue Wales hingga menghasilkan 6 ekor domba secara total. Domba pertamanya dilahirkan pada tahun 1998. Baru pada 14 Februari 2003, Dolly dinyatakan mati di usia 6,5 tahun akibat penyakit paru-paru dan artritis akut yang merupakan penyakit umum diderita hewan yang hidup dalam ruangan. Setelah cloning terhadap domba Dolly berhasil, ilmuwan mulai berambisi mengkloning jenis mamalia lain, salah satunya dari primata. Sebelumnya belum pernah ada yang berhasil mengkloning bayi dari jenis primata, hingga para ilmuwan yang dipimpin Gillard Skinner dari Pusat Penelitian Primata Nasional Oregon harus melakukan 79 kali percobaan sebelum akhirnya proses cloning pun berhasil pada tahun 1999.
Jenis yang dikloning adalah monyet rhesus yang kemudian diberi nama Tetra. Tetra sendiri dibuat dengan menggunakan teknik pemisahan embrio yang berbeda dengan teknik yang digunakan untuk menghasilkan domba doli. Sel-sel dalam embrio dibelah menjadi 8 tahap untuk membuat 4 embrio, 2 sel yang identik. Hanya 2 dari 4 embrio yang bertahan hingga tahap penanaman ke ibu pengganti. Namun hanya Tetra satu-satunya yang berhasil dilahirkan setelah 157 hari. Penciptaan monyet kloning pun terus dilakukan. Hingga pada Januari 2018, para ilmuwan dari China berhasil menciptakan 2 klon monyet pemakan kepiting yang diberi nama Zong Zong dan Hua Hua dengan metode yang sama pada Dolly. Hewan berikutnya adalah tikus, merupakan hewan yang paling sering dipakai objek penelitian di laboratorium ini. Berhasil dikloning pertama kali pada tahun 1997 oleh ilmuwan bernama Ryuzo Yanagimachi dari University of Hawaii dan diberi nama Kumulina. Kumulina sendiri adalah mus musculus coklat atau tikus rumah yang biasa. Kumulina merupakan hewan pertama yang dikloning dari sel-sel dewasa yang mampu bertahan hingga menghasilkan 2 indukan super sehat. Beberapa keturunannya kini telah dipajang bersama hewan-hewan lainnya di Museum Uskup dan Museum Science dan Industri di Chicago, Illinois. Kemudian pada tahun 2013, para ilmuwan dari Riken Bio Research Center di Jepang mengklaim telah berhasil mengkloning tikus betina hanya dengan setetes darah. Metode kloningnya sama dengan yang digunakan saat mengkloning domba doli. Menariknya, tikus hasil rekayasa genetika itu tetap dapat menjalani hidup dengan normal, bahkan bisa hamil. Kalau tikus bisa dikloning, musuh si tikus juga ternyata bisa loh digandakan. Ya, sebuah perusahaan kloning hewan peliharaan yang berada di China berhasil mengkloning seekor kucing jenis British Shorthair bernama Garlic yang mati di usia 2,5 tahun. Para ilmuwan membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk memindahkan embrio ke kucing pengganti yang sedang hamil selama 66 hari. Pada 21 Juli 2019, Garlic lahir melalui kelahiran normal dan seluruh genetikanya berasal dari somatik kucing yang sudah mati. Bentuknya pun sama persis dengan Garlic yang asli. Wang Yu, sang pemilik kucing, mengatakan kesamaan antara keduanya adalah 90%. Berdasarkan hasil laporan Agence France Press, biaya kloning Garlic menghabiskan sekitar 250.000 yuan atau setara 492 juta rupiah. Hal tersebut menuai banyak kritikan karena dianggap mengeksploitasi hewan dan mengambil keuntungan dari para pemilik hewan yang kaya raya. Kalian pasti tidak asing dengan nama anjing Snoopy. Bagaimana tidak, karakter anjing ini sering kita jumpai dalam banyak film kartun seperti Tom and Jerry yang digambarkan dengan anjing yang memiliki telinga yang panjang. Snoopy sebenarnya adalah anjing Afghanistan hasil kloning dengan sel telur kosong pertama pada tahun 2005 oleh Profesor Wat Wuzuk. Satu sel yang diambil dari telinga anjing Afghanistan berusia 3 tahun itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya Snoopy. Kata Snoopy diambil dari singkatan SNU atau Seoul National University yang merupakan tempat dikloningnya hewan ini. Sementara kata PPY diambil dari puppy yang berarti anak anjing. Menurut para peneliti, mengkloning anjing dianggap yang paling sulit. Tidak mengherankan jika di antara 1000 embrio ditransfer ke 123 induk donor hanya berhasil dikembangkan 3 embrio. Namun 2 diantaranya mati dan hanya Snoopy yang berhasil bertahan hidup. Nah, ada juga sebuah anjing yakni serigala abu-abu yang terancam punah dan berhasil dikloning pada tahun 2005 di Seoul National University. Karena masalah internal, serigala hasil kloning tersebut diumumkan baru pada tahun 2007. Pencipta spesies ini adalah Wu Suk-hwan yang juga mengkloning Snoopy. Sepasang serigala yang diciptakan diberi nama Snowwolf dan Snowwolfie. Namun kemudian Profesor Huang dipecat dengan tuduhan penipuan dan penggelapan. Dari 2 serigala yang berhasil dikloning, salah satu serigala kloning hanya berusia 3 tahun 10 bulan.
Snowball dinyatakan mati karena infeksi pada 26 Agustus 2009 di kebun binatang Snow. Sementara itu, Snowball dikabarkan masih hidup pada 2015 lalu. Namun tidak banyak kabar tentangnya sekarang. Hasil cloning hewan yang dilakukan ilmuwan selanjutnya adalah spesies musang. Spesies yang dimaksud adalah musang berkaki hitam, jenis mamalia paling terancam punah di Amerika Utara. Hewan tersebut diberi nama Elizabeth Ann yang lahir pada 10 Desember 2020. Musang ini dikloning menggunakan sel darah Willa, seekor musang berkaki hitam liar yang mati dan telah dilakukan cryopreservasi sel pada 1988. Elizabeth Ann menjadi spesies pertama yang terancam punah dan berhasil dikloning di Amerika Serikat. Cloning ternyata penting untuk menjaga populasi hewan yang terancam punah. Seperti spesies Ibex pyrenea. Kalau ilmu Oke, ya sudah banyak ya. Sudah banyak referensi berbagai jenis hewan. Baiklah, cukup sekian. Bangun semuanya dulu. Tapi Nanti malam tiduran yang main. Lela. Mereka butuh space semuanya ya. semoga ada yang ingin bertanya. Cukup lah ya, ada space juga tadi ya. Oke. Proses cloning domba doli masih ingat dulu ya? Masih kan? Pelajaran kelas 9 semester 2. Siapa yang masih ingat dulu mereview atau tim siapa yang masih ingat proses cloning? Usah kasih nilai khusus dulu ya. Siapa yang masih ingat proses cloning? Usah kasih nilai tambahan khusus bagi yang bisa menjelaskan. Karena ini berhubungan dengan materi DNA rekombinan ini. Okay, 10.2. Do you remember? Tell about cloning. 1 year ago. 1 year ago. 1 tahun yang lalu. Selalu saya ingat, cloning, domba doli. Siapa? Oke, coba. Mulai ke depan atau gimana? Di sini. Oh, situ aja, coba. Sebentar. Jadi kalau tidak salah itu tuh ada donor itu donor salah satu tuh dombanya itu domba jenis hitam kalau nggak salah namanya itu Scottish Leopard. Terus dia donornya kan Apalagi? salah satu bagian dari selnya kan inti atau sel yang kosong atau tanpa intinya untuk dipadukan sama sel dari betina. Jadi terbentuk sel yang utuh itu kan masih sel somatis. Nah itu tuh ditaruh di rahim domba yang lain Ustaz. Jadi dia berkembang menjadi blastosit, gastrulosit dan nanti dia berkembang menjadi kesatuan domba doli. Berarti butuh berapa indukan? 3 Ustaz. 3 induk. Induk pertama sebagai Dio sel tanpa inti. sel tanpa inti atau inti yang dari buang. Kemudian kedua, induk kedua, Yang inti selnya ada. inti selnya diambil. Kemudian setelah mereka difusikan difusikannya dengan listrik. kejutan listrik atau elektrik apa? Shock. Wah, electric shock ya, kejutan listrik. Kemudian Induk ketiga buat numpang. untuk numpangnya, wah berarti 3 induk ya. Oke, plus dulu untuk temannya. Oke, begitu salah satu teknik ya pada cloning domba doli. Oke, kelompok penyaji sudah terbantu tadi ya. Sekarang hubungkan dengan yang antum bahas tadi ya. Oke, boleh juga sesi diskusi interaktif ya dari kelompok yang lain. Oh, saya katakan, Bila.
Ada yang kenangan, moderator lebih ini ya. Moderator bisa menstimulus temannya. Bagaimana cara moderator itu menstimulus audiens? Nah, itu trik lagi tuh, ya. Moderator, ini temannya ada yang mau ini. Ini. Setelah ini. Oh, mana ya? Berarti ke skema ya. Oke, tahapan-tahapan. Dengan nama lain DNA rekombinan itu apa? Cloning DNA itu nama lainnya. Nanti di soal jangan bingung ya, seandainya ada muncul cloning ya berarti itu DNA rekombinan. Apa sebaliknya? Gerila. Oke, moderator, tanggapi temannya. Jangan lupa setiap pertanyaan say thanks ya, thanks to questioner ya. Jangan lupa terima kasih atas pertanyaannya, gitu ya. Yang sudah bertanya, gitu. Coba. Jadi kan di situ kan proses pembuatan salinan organisme yang identik secara genetik. Gen itu kan dapatnya dari DNA. DNA-nya itu sama sel telurnya itu satu hewan atau satu organisme atau gimana? Itu juga kayak domba-domba. Atau banyak indukan gitu ya, atau banyak ini parental ya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Olga. Satu baru ya. Sekarang kita akan dijawab sesi jawaban. Oke. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Baik, kelompok lain. Dari kelas satu baru. Ayo. Yang Silakan. Dino. Saya tadi kan menyebutkan bahwa cloning dapat menghidupkan hewan yang sudah punah. Itu bagaimana cara mereka menghidupkannya kembali? Yang sudah punah ya, bagaimana cara mempertahankan jenisnya gitu ya. Terima kasih kepada Dino. Mungkin akan ditampilkan dulu. Oke. Dua baru. Ayo. Ada yang lain yang ingin bertanya? Boleh apa? Baik, saya Abdillah ingin bertanya bagaimana pendapat teman-teman tentang cloning DNA pada manusia? Oke, bagaimana ya jika ada cloning DNA pada manusia? Bagaimana? Boleh ya? Oke, ini nanti masuk kajiannya ke kajian bioetik namanya ya, bioetik. Oke, silakan dicari lebih dahulu bersama-sama ya. Kelompok lain juga begitu, kelompok lain juga proaktif juga, meskipun ditunjukkan kelompok yang tampil. Kelompok lain juga boleh jika ada yang menemukan lebih dahulu. Ya, saya mau bertanya. Oke. Baik. Silakan. Kenalkan nama-nama Pak Jafar ini ingin bertanya. Di dalam proses transduksi itu kan memasukkan
DNA yang sudah direkombinan itu melalui virus kan. Jadi bagaimana merekombinan DNA pada virus? Ya, maksudnya bagian apanya gitu ya. Oke.